Jadi sekali lagi saya ulangi, siapa bilang mau kaya harus berbisnis? Siapa bilang sukses itu mudah? Hanya perlu bekerja pintar tanpa modal, tanpa kerja keras. Kita akan luruskan semua itu. Saya jamin yang berbicara bahwa untuk sukses harus berbisnis, atau ada yang mengatakan sukses itu mudah tanpa kerja keras, tanpa modal, tanpa kerja pintar, adalah seorang pembelajar yang baik, tapi bukan pelaku yang menjalankan roda ekonomi. Yakinlah, yang berkata seperti itu pasti orang yang bertujuan baik. Namun bagi saya, niat baik tersebut sering misleading, membuat manusia lain jadi salah arah. Jadi pemahamannya harus diperdalam agar lebih benar, bukan hanya jargon. Saya tahu sekali niatnya memotivasi orang agar orang tidak patah semangat dengan kondisi saat ini. Saya juga paham sekali bahwa pemutar roda ekonomi saat ini banyak datang dari kalangan yang memiliki sedikit pendidikan sekolah dengan sedikit modal, bahkan ada yang tanpa modal. Cerita tentang orang-orang seperti ini menjadi semacam pendekatan mirroring agar satu rasa. Kemudian dibandingkanlah dengan kisah-kisah orang sukses di dunia yang juga tidak bermodal, tak berpendidikan. Tujuannya sama, yaitu agar memotivasi untuk bersemangat, dan itu tidak salah. Ini benar dan saya setuju sekali. Akan tetapi siapapun yang mengatakan hal tersebut sebaiknya menjelaskan lebih dalam lagi. Yang disebut begini, misalnya berbisnis properti tanpa modal, sebaiknya diterangkan lagi dengan benar. Itu broker properti atau pebisnis properti. Gak mungkin lah bisnis properti tanpa modal. Ini harus diluruskan. Kalau broker memang modalnya duitnya sedikit, karena memang tanah orang, aset orang, kita hanya menjual diri dan memasarkan. Fee yang didapat merupakan imbalan dari jasa kita. Lain halnya dengan pebisnis properti. Pebisnis properti belum mulai berjualan dan berbisnis sudah sibuk dengan biaya-biaya dan sudah keluar modal, mulai dari HO, undang-undang gangguan, AMDAL, IMB, dan lain sebagainya. Dan itu sudah keluar uang. Dari mana katanya pebisnis properti nggak pakai modal? Itu broker, sekali lagi. Lalu berbisnis properti tanpa modal itu di mananya? Nggak ada kan? Udah deh. Jadi kita harus jujur mengatakan bahwa bisnis pasti pakai modal, tapi kaya bisa tanpa modal. Jadi daripada ngusung woro-woro bisnis properti tanpa modal, menurut saya akan lebih baik jika menginformasikan, diperjelas. Misalnya cara menjadi sales properti yang baik, cara melipat gandakan penjualan properti Anda, dan semacamnya. Menurut saya ini lebih jujur dan tidak memberi harapan palsu kepada orang-orang yang haus sukses. Ada juga yang mengusung jargon kerja pintar. Ini biasanya pemain bisnis MLM. Dan sekali lagi, ini bukan hal yang salah. Ini benar, kerja pintar. Karena kerja Anda hanya jualan produk. Anda tidak perlu memikirkan gudang, distribusi, administrasi, atau izin-izin. Anda tidak perlu susah-susah menciptakan merek dan lain sebagainya. Anda hanya perlu membangun sales team, berjualan dan memotivasi. Titik. Itu memang kerja pintar. Anda hanya mengerjakan 30% dari sisi bisnis. Namun, leader seperti itu tidak bisa mengatakan bahwa ber-MLM itu berbisnis. Ini hanya strategi salesmanship. Sales adalah bagian dari bisnis dan bukan berbisnis. Kalau Anda memiliki bisnis jaringan tersebut, barulah Anda menyebut diri Anda pebisnis. Ada juga yang mengatakan Bill Gates tidak menyelesaikan sekolahnya, atau Lim Swee Leong tidak sekolah. Pengusaha lain juga tidak sekolah formal, tapi pada kaya-kaya. Ini menimbulkan pemahaman yang keliru juga bahwa pendidikan itu tidak diperlukan untuk berbisnis. Enggak. Ini harus dibenarkan. Hal ini juga sebenarnya saya tidak menentang ada orang kaya dengan tidak sekolah. Bisnis memang open source, semacam pintu terbuka. Mau orang tidak berpendidikan, tidak beragama, tidak bermoral, kejam, baik hati, atau usaha jenis apapun, Anda bisa saja sukses. Bisnis sukses tidak bisa diklaim sebagai hanya tempat orang tidak berpendidikan. Itu tempat semua orang dengan latar ras apapun, agama apapun, dengan ilmu apapun. Bagi saya, maaf ya, ini hanya pendapat pribadi. Benarlah banyak orang tersebut tidak berpendidikan formal. Akan tetapi kalau Anda berada dekat mereka, akan terasa bahwa ilmu mereka tinggi sekali. Ya, mereka sangat berilmu, dan dalam menuntut ilmu memang tidak diperlukan sekolah formal. Selama Anda bisa belajar, bisa berilmu, sekolah formal hanya pelengkap. Seorang Ciputra misalnya, sejak lahir sudah melihat timbangan terigu, telur di matanya ketika orang tuanya berdagang. Dari bayi dia sudah mengenal tawar-menawar, berjualan, menentukan harga, melayani pelanggan, walaupun saat itu hanya skala warung. Nah, ini sebuah keilmuan yang dipelajari melalui jalan hidupnya. Siapa yang bisa melawan keilmuan dagang seperti itu? Mau makan sekolah sampai S3 di perguruan tinggi ternama sekalipun, gak akan diajari hal itu. Lalu sewaktu dia berbisnis di usia 20 tahunan, sebenarnya dia sudah memiliki ilmu dagang
pegang sebagai platform pola dalam pikiran bawah sadarnya. Jadi, berbisnis merupakan matriks yang rumit yang seharusnya tidak dipikirkan tetapi dijalankan. Untuk berbisnis, Anda harus memiliki komitmen dan ide yang terlatih. Bahkan sahabat saya mengatakan, sekreatif apapun ide Anda, kalau tidak laku dijual, namanya Anda tidak kreatif. Kesimpulan, Anda harus dipercaya. Kalau kepercayaan orang terhadap Anda tinggi, apapun yang Anda berikan, bahkan meskipun menurut mereka ide Anda jelek atau produk Anda buruk, pasti tetap dibeli. Lalu, benarkah tidak perlu kerja keras? Saya meneliti dalam-dalam hal ini. Saya percaya semua orang kaya, orang sukses adalah pekerja keras. Namun, mereka bukan saja pekerja keras, tapi orang yang tahu memanfaatkan waktu. Mereka bekerja keras iya, tapi begitu liburan mereka benar-benar menikmati liburannya dan enjoy. Mereka pandai membagi waktu di antara kerja, di rumah, bersosialisasi. Kata-kata work hard, play hard bukan sekedar jargon. Mereka melakukan secara harafiah. Perilaku kerja yang pintar, membagi waktu, itulah sesungguhnya yang disebut kerja pintar. Mereka diinfokan hanya main golf atau selalu datang siang ke kantor. Sudah ada sistem yang mereka kerjakan karena sudah ada direktur yang mengerjakan. Itu merupakan produk tahunan kerja keras mereka. Ibaratnya orang menanam mangga setelah 4 tahun panen, terus menghasilkan selama 25 tahun. Kalau dilihat 10 tahun, ya kelihatannya seperti orang yang santai. Namun kalau Anda melihat 4 tahun pertama hidupnya, mungkin Anda akan berkata beda. Mungkin Anda memandangnya sebagai seorang workaholic atau penggila kerja.